Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang dari PS1. Ingin menjelaskan perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama ada perlawanan di Aceh, di Singaparna, Indramayu, Blitar, Kalimantan, dan Papua. Yang pertama ada perlawanan di Aceh. Perlawanan rakyat Aceh di Cotbeng dipimpin oleh seorang ulama bernama Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil menamakan Jepang dengan kafir majusi. Oleh Tengku Abdul Jalil, kafir majusi ini dianggap berbahaya dari kafir Kitabi Belanda. Pada awalnya, Tengku Abdul Jalil melakukan perlawanan dengan cara berdakwah untuk mengajak rakyat Aceh memboikot kebijakan Jepang. Dalam perkembangannya, Tengku Abdul Jalil mengajak rakyat mengadakan jihad melawan Jepang. Jepang tidak tinggal diam menghadapi perlawanan Tengku Abdul Jalil. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan ke Cotbeng. Pasukan ini disenjatai senapan mesin berat, mortir, dan jenis senjata api lainnya untuk menghadapi murid Tengku Abdul Jalil yang umumnya bersenjata tradisional. Setelah melakukan serangan lama setengah hari, pasukan Jepang berhasil menguasai Cotbeng. Mereka membakar masjid dan rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Dalam serangan tersebut, Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri ke Buloh Blangara. Akan tetapi, pada 13 November 1942, Jepang melakukan pengejaran terhadap pasukan Tengku Abdul Jalil dan berhasil membunuh Tengku Abdul Jalil. Yang kedua ada perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna juga dikenal anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna menentang keberadaan Jepang di Indonesia. Karena Jepang bertolak belakang dengan ajaran Islam dan menyebabkan penderitaan rakyat. Perlawanan di Singaparna terjadi di pesantren Sukamana dan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Ia menolak dengan tegas kebijakan Jepang, khususnya kewajiban melakukan saikere setiap pagi. Selain itu, ia tidak setuju dengan kebijakan penyerahan wajib hasil panen rakyat kepada Jepang dan pengerahan Romusa. Kiai Haji Zainal Mustafa mengawali perlawanannya dengan memboikot seluruh kebijakan Jepang. Ia juga membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Najmuddin. Selanjutnya, pasukan ini melakukan penculikan terhadap pejabat Jepang, terus melakukan pemboikotan, melakukan praktek sabotase dengan memutus kawat telepon sehingga Jepang tidak dapat berkomunikasi. Pasukan Kiai Zainal Mustafa juga membebaskan tahanan-tahanan politik yang ditangkap dan disandra oleh Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa pada awal 14 Februari 1944 mengirim beberapa Jepang pada awal Februari 1944 mengirim beberapa utusannya untuk berunding dengan Kiai Zainal Haji Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa tidak bersedia berunding dengan pasukan tersebut. Ia justru melucuti senjata utusan tersebut. Setelah gagal berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, pasukan tersebut mundur dan kembali ke Tasikmalaya. Pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa juga memberikan ultimatum kepada Jepang agar segera memerdekakan Jawa. Apabila tuntutan itu tidak terpenuhi, akan terjadi pertempuran besar yang dapat mengancam keselamatan orang-orang Jepang. Hari berikutnya Jepang kembali dengan utusan yang bersikap sombong. Utusan Jepang tersebut ingin menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan lebih tinggi dan lebih kuat. Sikap tersebut menyulut kemarahan pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa dan memicu bentrokan yang menewaskan beberapa utusan Jepang. Setelah gagal melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri perlawanan terhadap Jepang. Pada 25 Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya, kemudian menerima hukuman mati. Selanjutnya dimakamkan di Ancol di Jakarta. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Zaman Kuintal. Begitulah para petani Indramayu menyebut masa kependudukan Jepang. Pemerintah Jepang memperkenal kuintal sebagai satuan berat
padi yang wajib disetorkan kepada rakyat Indramayu kepada pemerintah Jepang. Kewajiban menyetor sebagai hasil padi kepada pemerintah Jepang inilah yang menjadi penyebab perlawanan rakyat Indramayu terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu Jepang dilakukan oleh golongan petani. Perlawanan ini terjadi karena petani diharuskan menyerahkan 3 atau 4 hasil panen padi lebih banyak daripada daerah lain. Sistem pemungutan ini sangat merugikan petani kaya dan berpengaruh pada penduduk desa yang menggantungkan hidupnya kepada petani kaya sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, perlawanan ini dipelopori oleh beberapa petani kaya seperti Haji Aksan dari desa Kaplongan dan Haji Madrais dari desa Loh Bener. Yang keempat ada perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar dipelopori oleh tentara peta yang dibentuk Jepang. Perlawanan peta berawal saat anggota peta kembali ke keluarga masing-masing. Mereka mendengar penderitaan para petani yang dipaksa menjual padinya kepada kumiai atau koperasi melebihi jatah yang telah ditentukan sehingga sisanya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Mereka juga mendengar bahwa Jepang telah memerintahkan pembelian telur secara besar-besaran dengan harga murah untuk tentara peta. Perlawanan peta di bawah pimpinan Sandawa Supriyadi dimulai pada 14 Februari 1945. Meskipun demikian, pertempuran terbuka antara tentara peta dan pasukan Jepang baru pada 29 Februari 1945. Pada saat itu, tentara peta mulai mempersenjatai diri dengan mortir, senapan mesin, dan granat. Pasukan peta yang bertahan melakukan pemberontakan terus melakukan perlawanan di bawah komandan Sondako Supriyadi dan Sondako Muryadi. Mereka membangun benteng pertahanan di Gunung Kawi dan distrik Pare. Untuk menghadapi perlawanan Supriyadi dan Muradi, Jepang menggunakan strategi tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang Kolonel Katagiri berpura-pura menyerah kepada pasukan Supriyadi dan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta dengan lemah lembut dan penuh kesantunan sehingga Supriyadi dan Muradi melunak. Selanjutnya ada perlawanan di Kalimantan. Perlawanan terhadap Jepang juga terjadi di Pulau Kalimantan. Salah satu perlawanan rakyat di Kalimantan terhadap Jepang dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma pada 16 Oktober 1943. Pangsuma merupakan pimpinan suku Dayak yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan aksi perlawanan dengan taktik perang gerilya. Perang gerilya dilakukan untuk mengganggu aktivitas pemerintah Jepang di Kalimantan. Meskipun demikian, perlawanan Pangsuma dapat dipadamkan karena adanya mata-mata Jepang dari penduduk lokal. Penduduk lokal menginformasikan strategi pergerakan pasukan Pangsuma kepada Jepang. Untuk mengenang jasa Pangsuma dan melawan Jepang, pemerintah membangun bandar udara Pangsuma di Putusibau, Kabupaten Kapuas, Hulu, Kalimantan Barat. Yang selanjutnya yang terakhir ada perlawanan di Papua. Perlawanan rakyat Papua terhadap pasukan pendudukan Jepang terjadi di beberapa daerah. Gerakannya bernama Korek di Biak terjadi pada 1943 dan dipimpin oleh L. Rumkorem. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang penyiksaan oleh Jepang. Untuk melawan Jepang yang memiliki persenjataan lengkap, rakyat Biak hanya berbekal senjata sederhana dan kegigihan untuk mengusir Jepang. Perlawanan rakyat Biak meluas ke beberapa di daerah Papua bagian selatan, salah satunya di wilayah Yapen Selatan. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Nimrod. Dalam melawan Jepang, rakyat Yapen Selatan memperoleh bantuan persenjataan dari sekutu. Oleh karena itu, perlawanan rakyat Yapen berlangsung cukup sengit. Dalam pertempuran, Jepang berhasil menangkap Nimrod dan menghukumnya dengan hukuman pancung. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Yapen Selatan tidak berakhir begitu saja.
Seperti itulah penjelasan dari perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.